Bab 502 Perpisahan yang tidak canggung. Kosong sejenak, Rebecca kemudian tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir itu bisa menghentikanku untuk mengenalimu lain kali? Luke juga berkata sambil tersenyum, ya, keselamatan dulu. Dia tahu betul bagaimana seorang wanita bisa menyimpan dendam. Tuan X, yang bolanya telah dipanggang selama 10 menit sebelum kepalanya diledakkan, bisa membuktikannya. Tidak bisa berhenti tertawa, Rebecca meraih senter Luke. Dia tidak mengarahkannya ke wajahnya, dan hanya mengarahkannya ke lehernya. Untuk sesaat, dia mengamati wajahnya di bawah bayangan cahaya. Kemudian, dia mematikan senter dan menghela nafas. Kamu jauh lebih tampan daripada di gedung apartemen, iya. Lukas tertawa. Penampilan saya selalu menjadi kelebihan saya tidak bisa menutupinya. Ini masalah nyata. Rebecca tidak bisa menahan tawa lagi. Di perusahaan pria ini, dia tiba-tiba tidak merasa sedih. Atau lebih tepatnya, tidak ada waktu untuk bersedih. Melemparkan senter ke samping, dia meletakkan tangannya di bahunya dan mendorongnya dengan keras. Namun, Luke tidak bergerak sama sekali. Ekspresi Luke aneh. Apa yang sedang kamu lakukan? Rebecca tidak bisa menahan tawa lagi. Bagaimana menurutmu? Jika seorang pria membelikan seorang wanita minuman di bar dan dia tidak menolak, apa artinya? Luke, bahwa kita bisa mengobrol dengan menyenangkan. Diam, kau orang yang menyebalkan. Dia menundukkan kepalanya dengan marah. Apakah kamu mengacu pada itu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, dan kata-katanya menjadi berat dengan makna yang samar. Tidak jauh dari situ, ombak bergulung-gulung berkali-kali saat menghantam pantai dalam waktu yang cukup lama. Langit gelap, angin bertiup, dan pantai yang bising menjadi tenang. Di pantai, Rebecca bangkit dan diam-diam mengenakan pakaiannya di atas selimut. Melihat Luke di sebelahnya, dia menghela nafas dan menemukan sepatunya sebelum dia memakainya. Apakah kamu akan lari pagi? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Rebecca tersentak kaget, jarang sekali dia tertangkap basah. Dia kemudian melihat pria di atas selimut. Kamu sudah bangun. Lukas mengangkat bahu. Iya, saya bangun sebelum Anda melakukannya. Petik 2. Rebecca, lalu kenapa kamu menutup matamu? Luke, bagaimana jika kamu ingin tidur lebih lama? Akan canggung jika aku membuka mataku. Rebecca, dan menurutmu ini tidak canggung. Luke terkekeh dan berkata, tidak ada yang canggung untuk mengucapkan selamat tinggal, kan? Kami kenalan sekarang, bukan? Petik 2. Tak bisa berkata-kata untuk sesaat, Rebecca mengangguk. Baiklah kalau begitu. Selamat tinggal. Dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu, panggil Luke. Rebecca memutar bola matanya. Apa sekarang? Luke bangkit dan mengambil kartu dari ranselnya. Ini kontak saya. Anda dapat mencari saya jika Anda pernah dalam masalah yang tidak dapat Anda tangani. Rebecca menerima kartu itu begitu saja dan memasukkannya ke dalam sakunya tanpa melihatnya. Ada yang lain. Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak. Rebecca melompat ke arahnya dengan kesal dan melingkarkan kakinya di pinggangnya. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Luke terkekeh dan menopang berat badannya, sebelum memberinya ciuman yang dalam. Mereka tidak berpisah sampai beberapa saat kemudian. Luke kemudian berkata, pergi dan lihatlah dunia, Anda tidak harus kembali sampai Anda dapat dengan tenang menghadapi apa yang terjadi. Petik 2. Melihatnya, Rebecca mengangguk dan bersenandung setuju. Dia melompat darinya dan berbalik untuk pergi. Langkahnya sedikit goyah dalam kegelapan dan luka di kaki kanannya masih terasa sakit, tapi hatinya jauh lebih damai. Mungkin sudah waktunya untuk membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Memikirkan itu, dia perlahan menghilang di jalan di sebelah laut. Luke memperhatikan kepergiannya. Kemudian, dia berbaring lagi dan membuka sekaleng jus ceri Barbados. Setelah seteguk minuman, dia bergumam, saya harap Anda bisa melewati ini. Dia tidak bersusah payah untuk menghibur Rebecca karena tidak ada kenyamanan yang akan membantunya melupakan masa lalunya yang menyakitkan. Jika itu dia hanya akan bisa diam-diam menanggung hari-hari yang menyakitkan sendirian sampai hari dia bisa melepaskannya. Syukurlah, belum ada hal serupa yang terjadi padanya, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan hal itu tidak pernah terjadi. Berbaring di pantai sebelum fajar, Luke merenungkan banyak hal sambil meminum jus. Setelah matahari terbit, Luke kembali ke Wild Jungle dan check-in di hotel terdekat. Jauh di atas hotel yang menghadap hutan liar, Luke dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dia tidak meninggalkan hotel sepanjang hari. Dia bahkan makan siang di kamarnya. Pada malam hari, dia berangkat sekali lagi. Kali ini, dia tidak memasuki klub, tetapi hanya duduk di sisi jalan agak jauh dari pintu belakang klub dan memandang orang yang lewat, seperti turis yang lelah berjalan.
Segala sesuatu tentang tempat ini sangat bagus, kecuali kenyataan bahwa ada terlalu banyak orang. Mereka ada di mana-mana, dan Luke tidak mungkin menyebarkan drone dimanapun. Berdiri dan berjalan ke gang, dia dengan gesit memanjat dinding ke atap. Di satu sudut, dia mengeluarkan drone dari inventarisnya dan dengan cepat mengirimkannya saat dia mengendalikannya di telepon palsunya. Sudah larut, dan drone hitam itu sunyi dan tidak mencolok. Kerumunan yang berisik tidak menyadarinya sama sekali. Mengatur drone pada autopilot dan mengaktifkan sistem peringatan, Luke dengan santai mengeluarkan sekaleng jus. Tidak ada yang mengganggu malam ini. Dia punya banyak waktu dan kesabaran untuk menunggu Tuan Pedro itu. Pukul 8, Pedro akhirnya kembali. Luke mulai berkemas, siap untuk masuk dan berurusan dengan bos kecil ini. Semakin kacau dan kumuh suatu tempat, semakin sedikit keraguan-raguannya, karena polisi tidak mau repot. Tetapi ketika dia akan turun, dia melihat gambar yang ditransmisikan oleh drone dan berhenti. Sebuah kendaraan yang jelas telah dimodifikasi melaju ke pintu belakang. Luke tidak perlu memeriksanya dengan cermat untuk mengetahui bahwa itu adalah van lapis baja yang dirancang untuk mengangkut uang tunai atau obat-obatan. Bagian belakang van dibuka untuk mengungkapkan bahwa itu kosong, tetapi mundur ke arah pintu belakang klub. Apakah ada sesuatu yang akan dimuat ke dalam van dari klub? Luke menggaruk dagunya dan bertanya-tanya. Sesaat kemudian, dia dengan jelas melihat barang-barang sedang dipindahkan ke dalam van. Kurang dari 1 menit kemudian, semuanya selesai, dan van mulai berjalan. Bos kecil Pedro juga keluar. 2 SUV menjaga van lapis baja di antara mereka saat mereka pergi. Luke tidak bergerak untuk saat ini dan terus mengamati. 10 detik kemudian, setelah memastikan arah ketiga kendaraan itu menuju, dia hanya berlari di atas atap. Tidak ada kamera pengintai di daerah kumuh Rio, dan mata orang biasa tidak bisa mengikutinya di malam yang gelap. Dengan melompat dan mengambil jalan pintas di atas atap, dia membuntuti ketiga kendaraan pada jarak yang terukur. Ketiga kendaraan itu tidak menuju distrik pusat. Sebaliknya, mereka mengitari daerah kumuh sebelum mereka berhenti di depan apa yang tampak seperti sebuah pabrik. Bagian belakang truk lapis baja itu terbuka, dan sambil memegangi barang-barang yang mereka bawa, Pedro dan kedua anak buahnya mengetuk pintu besi gedung itu. Bab 503 berhenti. Ini adalah uang. Luke sudah yakin bahwa Pedro ada di sini untuk mengantarkan uang tunai. Bau kuat dari uang kertas itu sangat jelas. Dia diam-diam mendekat saat drone melayang di atas. Bau tagihan bahkan lebih kuat di dalam gedung. Timbunan siapa ini? Luke bertanya-tanya. Tiba-tiba, tabletnya bergetar, dan ekspresinya berubah aneh setelah dia melihatnya. Di layar, 3 mobil melaju dan berhenti di belakang mobil Pedro sebelum pintu gedung terbuka. Kemudian, hampir 10 pria bertopeng keluar dengan senapan di tangan mereka. Mereka juga langsung melemparkan granat ke kaca depan van lapis baja. Anak buah Pedro semuanya terpaksa keluar. Mereka berbaring dengan patuh di tanah dan tidak melakukan perlawanan sama sekali. 2 dari pria bertopeng itu menghajar para pengawal yang memegang kantong uang. Pedro tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya dan diam ketika pria bertopeng itu memberi isyarat padanya untuk menutup mulutnya. Mereka menunggu pintu gedung itu terbuka. Luke mendecakkan lidahnya heran. Rio benar-benar tempat yang indah. Hari pertamanya di sini, dia menyaksikan pengejaran parkour melalui daerah kumuh, dan pada hari kedua, dia menyaksikan penjahat merampok penjahat lain. Orang-orang bertopeng memiliki kerja tim yang baik, tetapi Luke tahu bahwa mereka tidak memiliki pelatihan formal. Setelah mereka masuk, terdengar suara bising dari lantai pertama dan terdengar teriakan, tapi tidak ada suara tembakan. Pria bertopeng itu cukup terkendali. Mereka hanya menggunakan cengkeraman senjata mereka untuk melumpuhkan beberapa penjaga yang mencoba melawan. Luke mendekat dan naik ke jendela untuk mengamati apa yang terjadi di dalam. Itu redup di dalam gedung. Pada 2 baris panjang meja ada semua jenis uang kertas. Selusin wanita yang hanya mengenakan pakaian minim diusir dari meja panjang oleh pria bertopeng yang baru saja masuk. Dengan sekali pandang, Luke dapat melihat bahwa ini adalah tempat pemrosesan atau pengepakan untuk pengedar narkoba. Mereka lebih suka menggunakan wanita untuk mengatur dan mengemas barang-barang seperti obat-obatan dan uang tunai. Wanita umumnya pemalu, teliti dan cepat, yang membuat mereka sempurna untuk pekerjaan semacam ini, dan mereka tidak perlu dibayar banyak. Jika ada pekerja yang serakah dan mencoba mencuri sesuatu, para wanita itu hanya disuruh bekerja hanya dengan pakaian dalam. Orang-orang bertopeng bekerja dengan cepat. Hanya dalam beberapa menit, mereka mengumpulkan selusin pria dan wanita dari berbagai ruangan. Para wanita diizinkan untuk berdiri, tetapi para pria semua berlutut.
Salah satu pria memiliki hidung dan mulut berdarah. Dia dipukuli ketika dia mencoba melawan. Dia berteriak dengan marah, "Kalian semua mati. Tidak ada tempat yang bisa kamu sembunyikan." Salah satu pria bertopeng melangkah maju dan melepas topengnya. "Siapa bilang kita akan bersembunyi?" Mata penjaga itu melebar. "Kamu gila. Kamu gila." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Apakah kamu tahu uang siapa ini? Apakah Anda tahu konsekuensinya jika Anda mencurinya?" Petik 2. Perampok lain juga melepas topengnya. "Tentu saja kami melakukannya." Luke mengangkat alis, tidak menyangka akan melihat keduanya. Dia benar-benar telah melihat kedua pria ini sebelumnya. Di Rochinha kemarin sore, dua pria ini, bersama seorang wanita, yang dikejar dengan panik oleh sekelompok orang. Orang pertama yang melepas topengnya adalah si botak besar yang meninggalkan kesan mendalam pada Luke. Orang kedua adalah seorang pemuda kulit putih yang agak tampan. Tapi Luke tidak begitu terkejut dengan keduanya. Yang benar-benar membuatnya penasaran adalah orang bertopeng lain yang berjaga di salah satu sudut. Orang itu bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan dalam diam tanpa melepas topeng mereka. Jendela tempat Luke berada lebih dekat dengan orang ini, dan hidung tajamnya mencium aroma yang familiar. Tertegun, Luke dengan hati-hati mengukur sosok orang itu sejenak, lalu melengkungkan bibirnya. Ini juga bisa dianggap sebagai kenalan lama. Si botak mengambil kaleng minyak setengah penuh dan menuangkan sisa minyak ke troli kecil di sebelahnya. Di troli ada setumpuk besar uang tunai yang baru saja dikumpulkan dari semua kamar. Bahkan Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya pada jumlah itu. Uang itu sebagian besar USD, dan sebagian terdiri dari euro dan pound. Dengan perkiraan konservatif, nilainya jutaan USD. Melihat sikap si botak, apakah dia akan membakarnya? Benar saja, si botak mengeluarkan korek api dan menyalakannya. Tidak hanya para penjaga dan para wanita yang khawatir, tetapi bahkan beberapa pria bertopeng tidak dapat menahan diri untuk menyentak ke depan. Luke merasa mereka pasti ingin meneriakkan sesuatu seperti, "Berhenti. Ini uang." Tapi tanpa ragu-ragu, si botak melemparkan korek api ke uang tunai yang tertutup minyak. Ledakan. Api meletus. Luke hampir bisa mendengar semua orang terkesiap. "Sial, Anda benar-benar membakarnya." Bahkan Luke, yang tidak kekurangan uang, secara tidak sadar ingin masuk dan memadamkan api. Tapi dia segera menekan dorongan primitif dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa menggunakan uang narkoba untuk membangun toleransi bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, dia tidak akan pernah mempraktikkan toleransi dengan uangnya sendiri. Si botak berjalan ke arah penjaga. "Lihat, kami tidak mencuri apapun." Penjaga itu membeku dan tampak seperti diambang kehancuran. Si botak melanjutkan, "Beritahu bosmu bahwa kamilah yang melakukan ini, dan kami belum selesai dengannya." Luke diam-diam terkekeh ketika mendengar itu. Jadi, itu pribadi. Ini akan menyenangkan. Orang-orang bertopeng dievakuasi saat mereka saling menutupi. Mereka segera masuk ke mobil mereka dan pergi. Luke berpikir sejenak tetapi tidak mengikuti mereka pada akhirnya. Si botak melawan pengedar narkoba ini dan bisa menjadi orang baik, tetapi dia juga bisa menjadi orang jahat. Namun, Luke lebih cenderung percaya bahwa si botak dan anak buahnya berada di wilayah abu-abu, sama seperti kenalan lamanya itu. Jadi, dia tidak terlalu tertarik dengan dendam pribadi antara si botak dan bos pengedar narkoba ini. Tujuan utamanya untuk saat ini masih Lisa Feng. Pedro, bos kecil ini, cukup pintar untuk tidak menunjukkan tanda-tanda melawan. Dia telah didorong beberapa kali, tetapi tidak terluka. Setelah pria bertopeng pergi, dia mengutuk dan berkata kepada kapten penjaga, "Saya membawa uang untuk bulan ini, fakta bahwa itu terbakar adalah tanggung jawabmu dan tidak ada hubungannya denganku." Kapten memandangnya dan berkata dengan dingin, "Pedro, itu uang bos Hernan. Mereka mengikuti Anda ke sini, menangkap kami, dan membakar setidaknya beberapa juta dolar, dan Anda mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan Anda." Ekspresi Pedro tidak enak dilihat. "Aku juga ditahan." Kapten berkata, "Saya tidak memutuskan. Jika Anda tidak ingin saya mengada-ada, ikut saya menemui bos Hernan. Kamu tahu bagaimana bos berurusan dengan pengkhianat." Petik 2. Wajah Pedro menjadi pucat dan bibirnya bergetar saat dia berkata dengan marah, "Kamu baik-baik saja." Dia benar-benar tidak berani membiarkan kapten berbicara dengan Hernan sendirian. Jika Hernan menganggapnya sebagai pengkhianat, dia akan mati dengan menyedihkan meskipun dia bukan bawahan langsung Hernan. Bab 504 Uang hasil kerja keras Anda. "Tidak, ini milikku sekarang." Mendengarkan percakapan mereka dengan penuh minat, Luke kemudian memasang pelacak di mobil Pedro. Pedro masuk ke mobil bersama kapten dan pergi.
Luke mengikuti mereka tanpa tergesa-gesa. Mereka segera tiba di sebuah villa di lingkungan yang kaya dan bertemu dengan seorang pria paruh baya di ruang kerja. Luke, yang mengikuti mereka ke sini, menatap pria dalam gambar yang dikirim dari drone dan bergumam, orang lain dengan rambut disisir ke belakang. Apakah semua orang jahat memiliki gaya rambut ini sekarang? Dalam gambar, pria dengan rambut disisir ke belakang memiliki wajah merah, hidung besar, dan mata kecil. Dia sangat jelek. Namun, orang-orang di ruangan di depannya tidak bisa lagi ketakutan. Setelah Kapten dan Pedro memberitahu dia tentang penyerangan terhadap sarang uangnya, pria parubaya itu tersenyum. Mereka tidak mencuri uang saya, tetapi hanya membakarnya. Haha. Saat dia berbicara, dia berjalan ke mejanya dan mengetuk ornamen di atasnya satu persatu. Anda baru saja melihat 5 juta dolar saya terbakar tanpa melakukan apa-apa. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Pria parubaya itu tiba-tiba meraih patung logam dan mengayunkannya. Bodoh. Dengan suara tumpul, kapten penjaga jatuh ke lantai. Darah mengalir dari dahinya, mewarnai karpet kuning menjadi merah. Pedro bergidik, tetapi lebih dari itu, dia tidak berani bergerak. Sejak dia masuk, dua pengawal telah menatapnya dengan tangan di pistol di pinggang mereka. Pria parubaya itu dengan santai meletakkan patung berlumuran darah itu. Pedro, kamu bekerja untuk Christope. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Pedro menghela napas panjang lega. Namun, pria parubaya itu melanjutkan, tapi Anda memang membawa orang-orang itu ke simpanan saya, bukan? Pedro benar-benar ingin mengatakan tidak. Dia tahu bahwa pria bertopeng itu telah menargetkan sarang uang Hernan murni karena dendam pribadi, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun sekarang. 5 juta. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, tetapi jika Anda ingin terus menikmati diri sendiri di Rio, Anda akan menemukan cara untuk menebus jumlah itu, kata pria paruh baya itu. Wajah Pedro menjadi gelap saat dia dalam hati mengutuk keserakahan Hernan. Tidak mungkin ada lebih dari 4 juta dolar dalam simpanan, tetapi pria itu meminta 5 juta. Dia tergagap, Tuan, itu. Pria paruh baya itu mengangkat tangannya. Jika kamu memiliki masalah dengan itu, kamu bisa mati sekarang. Berkeringat, Pedro ragu-ragu untuk waktu yang lama, sebelum dia menggertakkan giginya. Oh baiklah, Pak Hernan. Aku akan memberimu uang. Pria parubaya itu mengangguk dan menoleh ke pengawalnya. Temukan Dominic dan Brian. Aku ingin mereka mati. Pedro meninggalkan ruangan dalam diam dan menghela napas panjang sebelum dia pergi dengan wajah pahit. Mendengarkan informasi yang dikirim kembali oleh drone, Luke berbalik setelah beberapa saat dan pergi juga. Pria parubaya itu adalah Hernan Reyes, seorang tokoh terkenal di Rio yang terlibat dalam semua jenis bisnis bawah tanah, termasuk tetapi tidak terbatas pada obat-obatan terlarang, senjata, prostitusi, dan penyelundupan. Dia sudah lama berada di daftar hitam Luke, tapi ini belum waktunya untuk berurusan dengannya. Luke mengingat drone itu dan pergi dengan tenang. Satu hal dalam satu waktu. Dia harus mengurus Christope terlebih dahulu. Mengikuti pelacak, dia kembali ke Wild Jungle. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menyelinap masuk dan hanya menginterogasi Pedro, ketika pria itu keluar lagi. Membawa tas besar, Pedro masuk ke mobil dengan dua pengawal dan meninggalkan Wild Jungle. Luke bertanya-tanya, apakah mereka akan pergi mengumpulkan uang. 20 menit kemudian, Luke melihat ke sebuah villa kecil tidak jauh. Kedua pengawal itu menjaga pintu masuk villa. Pedro sudah memasuki villa. Tiba-tiba, ekspresi Luke berubah. Dia melihat Pedro berjalan melewati halaman belakang, membuka pintu kecil yang tersembunyi di salah satu sudut, dan memasuki halaman tetangga. Kemudian, pria itu pergi ke pintu masuk ke ruang bawah tanah tetangga. Dia melihat sekeliling, sebelum dia membuka pintu dan memasuki ruang bawah tanah. Luke tersenyum dan menghilang dari atap. Di ruang bawah tanah, Pedro menggunakan batang besi untuk memblokir pintu masuk ruang bawah tanah. Melewati rintangan dan tujuan, dia pergi ke sudut, membuka grendel, lalu mendorong lemari ke samping untuk mengungkapkan brankas yang setinggi pinggangnya. Dia mengetik kata sandi dengan tangan gemetar dan membuka brankas. Dia menatap kantong uang yang ada di dalam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengeluarkannya. Dia bergumam, ini uangku. Aku mendapatkannya dengan darah dan keringatku. Kemudian, ekspresinya membeku dan dia berhenti bergerak. Sebuah pisau dingin ditekan ke tenggorokannya, dan suara manis seorang jangkar wanita berbicara di belakangnya. Tidak, ini uangku sekarang. Kemudian, jeritan teredam terdengar di ruang bawah tanah. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Luke mengembalikan semua yang ada di ruang bawah tanah menjadi normal, seolah-olah tidak ada orang yang pernah ke sana.
Dia kemudian menyelinap kembali ke rumah sebelah, mengambil tas besar uang di kamar tidur Pedro, dan menyeret pengawal ke villa. Apakah mudah menghasilkan uang di Rio? Luke menghela nafas saat dia berjalan menuruni jalan gunung setengah jam kemudian. Pedro diam-diam membeli bungalow di sebelah vilanya dan membiarkannya menjadi kumuh, sementara dia menggunakan ruang bawah tanahnya sebagai brankas rahasianya. Di dalam brankas, selain uang tunai yang akan diserahkan Pedro kepada Hernan, ada juga sejumlah kecil emas dan permata. Uang tunainya saja adalah 2 juta dolar, dan emas dan permata bisa bernilai beberapa juta juga. Tas dari kamar tidur Pedro berisi sekitar 800 ribu dolar, yang merupakan pendapatan dari Wild Jungle milik Christope. Pedro jelas tak sempat berpikir terlalu banyak saat diancam Hernan. Mungkin dia punya cara lain untuk menipu Christope untuk saat ini sebelum dia menutupi defisit nanti. Fakta bahwa Pedro tidak menggunakan emas dan permata di brankasnya membuktikan bahwa dia punya lebih banyak uang. Setelah interogasi, Luke mengetahui bahwa pria itu memiliki sekitar 2 juta dolar di kotak simpanan bank pribadi. Pedro benar-benar dapat mengumpulkan cukup uang untuk Hernan, itulah sebabnya Hernan melepaskannya. Kapten penjaga jelas tidak punya banyak uang, jadi Hernan menurunkannya tanpa ragu-ragu. Uang adalah yang paling penting bagi Hernan. Tapi tentu saja, semua uang itu ada dalam inventaris Luke sekarang. Dia tidak berencana untuk menyentuh uang yang ada di brankas bank swasta, dia akan meninggalkannya sebagai rencana B. Merasakan item dalam inventarisnya, dia hanya bisa menghela nafas. Itu terlalu kecil. Meskipun dia telah memindahkan sebagian besar uang ilegal, emas, dan barang-barang lainnya dalam inventarisnya ke beberapa lokasi rahasia di Los Angeles sebelum perjalanan ini, uang tunai yang baru saja dia peroleh masih menghabiskan banyak ruang di inventarisnya. Bab 505 Kenalan lama masih membutuhkan biaya komisi. Jika nanti ada lebih banyak uang yang masuk, Luke harus belajar dari Pedro dan memasukkan uang itu ke dalam tas besar sebelum menyimpannya di brankas pribadi. Menjadi kaya benar-benar mengkhawatirkan. Sambil mendesah, Luke menurunkan taksi. Bawa saya ke tempat mobil-mobil terbaik berkumpul. Sopir taksi tertawa. Wah, orang Amerika. Tidak masalah, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Ini memiliki mobil terbaik. 20 menit kemudian, sopir taksi menginjak rem. Bagaimana dengan itu? Disinilah mobil-mobil terbaik di Rio berkumpul. Ada juga banyak gadis cantik. Luke tersenyum dan melemparkan beberapa lembar uang kepadanya. Uang ekstra adalah tip. Sopir memeriksa uang itu dengan gembira. Mengkonfirmasi bahwa itu tidak palsu, dia menjulurkan kepalanya dan berteriak pada Luke, Budi, jika kamu bermurah hati dengan gadis-gadis seperti kamu bersamaku, mereka akan sangat senang menghabiskan malam yang menyenangkan denganmu. Petik 2. Luke melambaikan tangannya tanpa berbalik untuk menunjukkan bahwa dia telah mendengar pengemudi itu, sebelum dia berjalan ke kerumunan. Sopir itu menggigit bibirnya. Anak yang kaya. Dia kemudian menyalakan mobilnya dan pergi. Luke tidak menyesal memberi sopir itu 100 dolar. Dia sudah menekankan apa yang harus dilakukan dengan jarahan yang akan dia dapatkan nanti, jika dia tidak terburu-buru dan menyia-nyiakannya sekarang, dia akan merasa tidak nyaman. Setelah mengambil beberapa langkah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berjalan ke mobil di samping dan menyapa orang yang mengeluarkan barang-barang dari bagasi. Hai cantik, sudah lama. Wanita itu berhenti dan perlahan menoleh. Tidak, saat dia melihat Luke, dia mengerutkan kening. Kamu siapa? Lukas tertawa. Nona Vanessa, Anda tidak ingat saya. Kami bersenang-senang di New York. Aku bahkan membelikanmu makan malam. Wanita itu akhirnya berbalik sepanjang jalan. Setelah menatapnya sejenak, ekspresinya berubah dan dia menggertakkan giginya. Kau petugas 2 bit dari New York itu. Luke terkekeh dan berkata, saya hanya seorang turis di sini. Wanita itu menatapnya dengan marah. Ekspresi itu tampak seperti penuh dengan kesalahan dan ejekan, dan bahkan mengandung sedikit provokasi. Luke hanya pernah bertemu satu orang cantik dengan mata yang menggetarkan, perampok berkaki panjang dalam kasus perampokan bank di New York, Vanessa. Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya sambil bersandar di mobil dan melipat tangannya di depan dada. Lukas mengangkat bahu. Saya di sini untuk menyapa, tetapi juga, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya. Vanessa bertanya, bagaimana? Luke berkata, saya butuh mobil. Tidak boleh terlalu lambat. Akan lebih baik lagi jika sedikit lebih kokoh dan bisa dikendarai lintas alam. Vanessa menyeringai. Sepertinya kamu ingin pick-up. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya di sini? Petik 2. Luke berkata sambil tersenyum, tapi akan ada orang dengan kendaraan seperti itu, kan? Vanessa berkata, mengapa saya harus membantu Anda?
Memiringkan kepalanya, Luke berpikir sejenak. Untuk uang. Jantung Vanessa meneteskan darah saat mengingat muatan mobil berisi uang tunai. Perlu saya ingatkan Anda berapa banyak uang yang Anda ambil dari saya? Lukas tertawa. Itu semua di masa lalu. Apakah kamu tidak ingin menghasilkan uang sekarang? Vanessa mendengus. Kamu hanya seorang perwira kecil. Berapa banyak Anda bisa batuk? Anda bahkan tidak mampu membeli mobil saya. Luke mengeluarkan sesuatu dari ranselnya dan kemudian dengan santai melemparkan sesuatu yang hitam padanya. Ambilkan saya mobil dalam 30 menit, ini komisimu. Vanessa tanpa sadar menangkap kantong plastik itu, dan dengan sekali tekan, dia tahu itu adalah uang tunai di dalamnya. Dengan cepat menyembunyikan tas di antara dia dan mobil, dia memeriksa isinya sebelum dia melemparkan tas itu ke bagasi dan menutupnya. 10 menit, tapi itu tidak murah, katanya singkat. Luke membuat gerakan, oke. Beberapa menit kemudian, dia melambai padanya dari kejauhan. Lukas berjalan mendekat. Seorang pria pendek berdiri di samping Vanessa. Melihat Luke, dia berkata terus terang, kamu mau mobil. Sesuatu yang sangat kokoh dan kuat. Luke merasa bahwa deskripsi ini memenuhi persyaratannya, dan dia mengangguk dengan pasti. Pria pendek itu berkata, 200.000. Tidak ada tawar-menawar. Jika Anda menginginkannya, saya akan membawa Anda ke mobil. Petik 2. Luke berkata, oke, tapi sebaiknya Anda mengemudikan mobil di sini. Aku sedang terburu-buru. Bagaimanapun, jika ada sesuatu yang salah dengan mobilnya, dia akan meminta 200.000 dolar kembali dari pria itu. Dia menyukai pria yang mengikuti aturan, dia lebih menyukai orang-orang yang merusaknya. Pria pendek itu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dengan cepat pergi. Vanessa mendengarkan percakapan mereka dalam diam. Baru setelah pria pendek itu pergi, dia akhirnya berkata, saya tidak berharap Anda juga dikorupsi. Luke merasa geli. Bisakah seseorang menjadi kaya hanya melalui korupsi? Saya mengandalkan kemampuan saya untuk menghasilkan uang, dan saya membayar pajak saya ke IRS. Kenapa aku tidak bisa menggunakannya? Vanessa mendengus. Lalu kenapa kamu bekerja sebagai polisi? Tunggu, apakah kamu bukan lagi polisi? Dia tiba-tiba teringat bahwa dengan kemampuannya, pria ini benar-benar dapat menghasilkan banyak uang jika dia mau. Misalnya, ada lebih dari 10 juta dolar tunai di mobilnya saat itu. Selama perampokan bank mereka di New York, jika perwira kecil ini mau, dia bisa saja mengambil gajinya selama 100 tahun dan segera pensiun setelahnya. Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, saya suka menjadi polisi. Pekerjaan membuatku bahagia. Vanessa mendengus. Kamu tidak takut aku akan mengekspos Anda? Luke merentangkan tangannya. Apa yang harus diungkap? Bahwa aku seorang perwira Amerika. Saya tidak bekerja untuk FBI. Saya hanya seorang turis di Rio. Apakah orang Brasil sangat tidak ramah kepada turis saat ini? Vanessa dibuat terdiam. Logikanya tanpa cacat. Tidak mungkin polisi lah datang ke sini untuk menangkap orang, mereka adalah dunia yang terpisah. Pria pendek itu kembali ketika mereka sedang mengobrol, menarik seekor raksasa hitam besar di belakang mobilnya. Rahang Luke hampir menyentuh tanah ketika dia melihat dia di mobilnya. Pria pendek itu menatap Luke dan berkata, jangan bilang kamu tidak akan membayar. Sambil memukul-mukul bibirnya, Luke berkata, biarkan aku bertanya dulu, kamu tidak mencuri mobil ini, kan? Saya tidak ingin diburu oleh polisi Brasil saat saya mengusirnya. Pria pendek itu tertawa terbahak-bahak. Kakak, kamu terlalu memikirkannya. Ini hanya Hummer yang kami modifikasi secara pribadi. Kendaraan nyata yang menjalankan misi di daerah kumuh semuanya adalah truk lapis baja militer, ini adalah barang biasa dibandingkan. Petik 2. Luke mengamati mobil itu lebih cermat dan menemukan jejak bahwa mobil itu telah dimodifikasi. Itu juga tidak memiliki logo polisi di atasnya, bahkan jika itu terlihat seperti kendaraan polisi lapis baja Brasil. Hummer yang dimodifikasi ini tidak akan mampu menahan serangan RPG. Ketika memasuki gang-gang kecil itu akan meledak menjadi bola api. Di Brasil, biasanya tentara yang mengerahkan kendaraan lapis baja. Seolah-olah akan berperang, mereka akan mengendarai kendaraan lapis baja militer yang sebenarnya ke kota dan melawan pengedar narkoba. Sayangnya, setelah debu mereda, pengedar narkoba masih hidup dan menendang. Bab 506 Kamu pikir uang adalah segalanya. Luke mengobrak-abrik ranselnya lagi dan mengeluarkan tas hitam lainnya. Dia melemparkannya ke pria pendek di mobil dan berkata, jangan beritahu siapapun bahwa Anda menjual mobil kepada saya, atau Anda tahu apa yang akan terjadi. Pria pendek itu mendengus. Kamu tidak perlu memberitahuku itu. Sambil terkekeh,
Luke masuk ke kursi pengemudi Hummer, menutup pintu, dan melambai pada Vanessa. Terima kasih. Lain kali saya butuh mobil, saya akan minta rekomendasi lagi. Pria pendek itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Hei, tidak bisakah kamu langsung menemuiku? Aku punya lebih banyak mobil. Vanessa memandangnya dengan jijik tetapi tidak mengatakan apa-apa. Si pendek ini adalah seorang taipan dalam perdagangan mobil pasar gelap. Dia pasti tidak membual. Luke, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Maaf, saya tidak menyukai pria, jadi saya tidak ingin Anda mendapatkan komisi. Dia kemudian menginjak pedal gas dan mengusir Hummer dengan suara yang memekakkan telinga. Tertegun sejenak, pria pendek itu kemudian mengangkat kedua jari tengahnya ke arah Hummer. Aku juga tidak menyukai pria. Setelah dia selesai memaki, dia berbalik dan menatap Vanessa, sebelum dia menghela nafas. Baik, jika aku jadi dia, aku juga lebih suka membuat kesepakatan denganmu. Beri aku bagianku dan tersesat, kata Vanessa dingin. Pria pendek itu mendengus dan dengan cepat memeriksa uang tunai di dalam kantong plastik hitam. Dia membungkus 2 gumpalan uang tunai di koran dan melemparkannya padanya. Oke, rekomendasikan saya untuk pemborosan ini saat berikutnya dia membutuhkan mobil. Dengar, aku sangat bisa dipercaya. Aku bilang aku akan memberimu 10%. Vanessa mengambil uang itu dan pergi tanpa sepatah kata pun. Tanpa berkata-kata sejenak, pria pendek itu kemudian menggerutu dengan marah. Jadi bagaimana jika kamu punya uang? Anda pikir menjadi kaya adalah segalanya? Baiklah, menjadi kaya adalah segalanya. Luke mengemudi di sepanjang jalan. Dia mengisi tangki bensin di sebuah pompa bensin di jalan. Dia juga membeli air, makanan, dan jus di supermarket terdekat. 10 menit kemudian, dia melanjutkan perjalanannya dan melewati jembatan laut menuju Nitroy. Saat mengemudi, dia mengingat informasi intelijen yang diperolehnya dari Pedro. Dia harus mengakui bahwa Pedro, bos kecil ini, cukup licik. Situs-situs yang dia ceritakan kepada Luke bukanlah tempat di mana Christope akan berada, tetapi sarang utama Hernan Reyes. Jika Luke menerobos ke lokasi-lokasi itu dengan sembrono, dia mungkin akan menghadapi rentetan ratusan senjata. Sial bagi Pedro, Luke menginterogasi 2 pengawalnya secara terpisah. Mereka mengikuti Pedro setiap hari, dan dengan demikian mengetahui banyak hal. Setelah memeriksa silang ketiga pengakuan itu, rencana Pedro untuk membuat Luke dibunuh oleh Hernan menguap. Tentu saja, Pedro yang sudah mati tidak tahu bahwa Luke akan mengejar Hernan cepat atau lambat. Di mata Luke, Big Shot ini adalah hadiah besar berupa poin pengalaman yang beredar di peta Rio. Christope, di sisi lain, telah pergi ke luar negeri beberapa hari sebelumnya, dan para pengawal tidak tahu pasti apakah dia berada di Amerika atau negara Amerika Selatan lainnya. Tapi Luke sekarang mengetahui keberadaan Lisa Feng, tujuan utamanya. Justru Pedro dan 2 pengawal itulah yang menangkap Lisa Feng. Mereka telah mengawal agen Dea Wanita ke pegunungan Itaoka di timur Laut Nitroy. Pengawal tidak bisa memberitahunya lokasi yang tepat. Mereka tidak sering pergi ke benteng gunung itu. Mereka bahkan tidak ingat seberapa jauh mereka berkendara untuk sampai ke sana. Karena terletak di pegunungan, tidak ada bangunan atau jalan yang bisa digunakan sebagai landmark. Luke tidak terlalu khawatir. Setelah dia memasuki pegunungan, dia bisa mengirimkan drone untuk memeriksa lokasi di mana orang-orang berkumpul. Tidak akan sulit baginya untuk menemukan benteng rahasia ini. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menemukan tempat itu. Dia berharap itu tidak akan terlalu lama, dia masih harus pergi mengklaim tas hadiah pengalaman itu adalah Hernan Reyes di Rio. Di bawah naungan malam, Luke mengemudi di atas jembatan laut dan mengikuti jalan raya di sepanjang laut timur laut. Pukul 2 pagi, dia menepi dan tidur selama 2 jam. Keunggulan Hummer modifikasi ini adalah pelat besi di atasnya bisa menahan peluru senapan biasa. Berbaring di dalam mobil, Luke tidak perlu khawatir seseorang akan menembaknya. Pukul 4 pagi, Luke bangun setelah istirahat yang cukup. Dia meregangkan tubuh dengan nyaman dan menyegarkan diri. Setelah makan sarapan di rumput di luar, dia menepuk perutnya dengan puas sebelum dia berangkat lagi. Dia mengirim drone keluar lagi. Itu bergerak di depan mobil pada jarak yang tetap. Luke telah mencari sepanjang jalan saat dia mengemudi tadi malam, tetapi tidak menemukan benteng gunung. Dia telah sibuk sepanjang kemarin, dan perlu istirahat untuk memulihkan tenaga. Sekarang, dia penuh semangat dan perutnya penuh. Dia tidak sabar untuk mulai bekerja. Pesawat tak berawak itu melihat sesuatu 2 kali, tetapi mereka ternyata adalah villa gunung beberapa taipan. Setelah 2 alarm palsu, ia mengirim pemberitahuan ketiga 1 jam kemudian. Saat dia melihatnya,
Luke merasa inilah tempatnya. Itu adalah bangunan kayu di sebelah sungai dan dikelilingi oleh kawat berduri. Ada juga menara penjaga dan penjaga bersenjata, seperti deskripsi pengawal. Tempat ini lebih mirip penjara daripada rumah liburan orang kaya. Luke menyembunyikan Homer di antara pepohonan di pinggir jalan. Dia kemudian mulai menggunakan tablet untuk mengoperasikan drone untuk pengintaian. Dia memiliki visual pada 5 penjaga di benteng gunung, ini hanya penjaga yang bertugas malam. Berbicara secara logis, tidak mungkin ada kurang dari 15 penjaga di sini untuk mengatur shift patroli. Brasil tidak pernah kekurangan orang yang mau mempertaruhkan nyawa demi uang, jadi mungkin ada lebih banyak penjaga, antara 20 hingga 25 orang. Saat drone melayang di udara, tiba-tiba mengirimkan kembali gambar lain. Luke melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa gambar itu adalah sebuah kamp 2 kilometer jauhnya. Dibandingkan dengan benteng di sini, ini lebih mirip sebuah kamp militer, dengan lebih banyak orang yang berpatroli dan bangunan yang tampak seperti barak. Ada lebih dari 100 orang di kamp ini. Juga, sebuah jalan langsung menghubungkan kamp ke benteng. Luke mengusap dagunya. Mengapa itu terlihat seperti kamp militer pribadi Christope? Tiba-tiba, drone mengirimkan alarm. Kosong sejenak, Luke kemudian dengan cepat menurunkan drone, dan menyesuaikan kamera sehingga menghadap ke langit. Sesaat kemudian, sebuah drone kecil yang tampak seperti pesawat model terbang melintasi langit. Lukas menggaruk kepalanya. Jadi, dia bukan satu-satunya orang yang melakukan pengintaian di sini. Dia berpikir sejenak, lalu mengirimkan drone lain dari inventarisnya. Alih-alih mendekati benteng, drone ini melayang tinggi di atas mobilnya untuk memeriksa sekeliling benteng. Tidak lama kemudian Luke menemukan kelainan. Sebuah tim yang terdiri dari 6 orang bersembunyi di hutan redup 100 meter dari benteng. Peralatan tempur khas mereka jelas bergaya Amerika, dan kacamata night vision mereka juga sama mewahnya. Apa gaya Amerika? Untuk meringkas dalam satu kata, mahal. Bab 507 Siapa merampok siapa? Melihat bagaimana mereka menunggu di lokasi strategis di seluruh hutan, ini mungkin pasukan militer standar. Berbagai pikiran melintas di kepala Luke. Apakah orang-orang ini, yang tampak seperti tentara Amerika pada umumnya, di sini untuk melakukan penyelamatan atau untuk menangani kamp militer di sisi lain? Tiba-tiba, dia mendengar jeritan teredam melalui lubang suara, terdengar seperti seorang wanita. Dia mengerutkan kening. Jeritan itu berasal dari bangunan kayu dan ditangkap oleh drone yang dengan tergesa-gesa mendarat di atap sebelumnya. Melihat pasukan kecil yang tampak sedikit gelisah, Luke segera memutuskan untuk mengambil tindakan. Apapun tujuan regu di sini, begitu mereka mulai bergerak, mereka akan menghalangi operasi penyelamatannya. Jika mereka menyerang benteng kecil ini, dan menyelamatkan Lisa Feng sambil lalu, Luke tidak akan bisa membantu Dustin membalas budi. Juga, jika preman di kamp militer tetangga disiagakan, pertempuran sengit mungkin terjadi, dan akan merepotkan jika Lisa Feng terluka. Karena itu, Luke memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia mengenakan topeng, helm anti-peluru khusus yang dia buat, dan rompi anti-peluru berlapis ganda juga. Dengan peralatan ini, dia bisa memastikan keselamatannya sendiri bahkan jika pasukan itu bermusuhan. Setelah dia selesai dengan persiapan, dia dengan cepat keluar dari mobil dan diam-diam menuju benteng. Tidak jauh dari sana, 2 prajurit sedang berkomunikasi dengan suara yang sangat pelan. Kapten, haruskah kita mengambil tindakan? Orang lain terdiam sesaat sebelum dia berkata. Dipahami. Bersiaplah untuk bergerak. Whip sedang dalam perjalanan dan akan tiba dalam 15 menit. Big Crow juga ada di udara. Sersan, pertahankan kontak dengan benteng. Petik 2. Tiba-tiba, seorang tentara berseru dengan suara rendah, Kapten, penyusup tak dikenal terlihat. Sebagai penembak jitu, dia mengamati para penjaga di benteng, ketika dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Kedua prajurit itu tertegun sejenak. Kemudian, mereka mengikuti arah yang ditunjukkan oleh penembak jitu, dan melihat seseorang menyelinap ke dalam benteng. Dia tidak bersama kita, Kapten segera mengkonfirmasi. Peralatannya tidak benar. Juga, dia tidak bersenjata. Melihat orang itu melalui perlengkapan penglihatan malamnya, sersan itu mengerutkan kening. Betul sekali. Dilihat dari perlengkapannya, dia bukan salah satu anak buah Christope. Kapten, dia sudah menyusup ke kamp target dan mendekati gedung. Apa yang saya lakukan? Tanya penembak jitu. Kapten berkata tanpa ragu-ragu, bersiaplah untuk masuk kapan saja. Sersan itu menghela nafas. Orang ini benar-benar baik. Dia benar-benar memasuki gedung tanpa membunyikan alarm. Dari mana dia berasal? Apakah dia salah satu dari kita? Kapten juga mengamati situasi dengan penglihatan malam. Dia berkata, mungkin tidak.
Gaya operasinya tidak persis sama, tapi dia pasti sudah berlatih. Penembak jitu itu melaporkan, dia keluar. Dia membawa seorang wanita. Kemungkinan dia terluka. Kapten ragu-ragu sejenak, sebelum dia berkata dengan suara rendah, bersiaplah untuk terlibat. Jika dia ketahuan, tembak dan bantu dia mencegat para pengejarnya. Pada saat itu, dengan wanita yang baru saja dia selamatkan di punggungnya, Luke menghela nafas lega. Dia telah menemukan tempat yang tepat. Setelah memasuki gedung, dia melacak aroma darah dan menemukan lemak berjanggut yang sedang menyiksa seorang wanita dengan bor. Tanpa ragu-ragu, dia telah melangkah maju dan meraih lehernya yang berlemak, dan melihat wajah wanita itu sambil lalu. Meskipun wajahnya setengah bengkak, Luke bisa memastikan identitasnya dengan satu pandangan itu. Aromanya persis seperti yang dia konfirmasikan di Los Angeles. Dia telah mendeteksinya di Rochinha juga. Mengkonfirmasi identitasnya, Luke meraih bor listrik yang ada di tangan si gendut, memasukkannya ke mulut pria itu, dan memutarnya. Pada menginjak lemak mati, dia menjelaskan kepada Lisa Feng bahwa dia telah dikirim oleh Dea saat dia dengan cepat membebaskan tangannya yang tertusuk dari meja. Christophe adalah seorang pengedar narkoba klasik yang menginterogasi musuh-musuhnya secara brutal. Tangan Lisa Feng pada dasarnya hancur. Dia hampir tidak bisa memegang garpu lagi. Tapi lebih baik keluar dari sini hidup-hidup daripada disiksa sampai mati. Sambil mendesah untuknya, dia hanya membungkus tangannya dengan perban dan mengikatnya ke punggungnya dengan ikat pinggang. Kemudian, mengambil pistol dari lemak mati di lantai, dia menyelinap keluar dari gedung dan melirik ke arah pasukan tentara yang sedang menatapnya. Luke tidak berhenti saat dia langsung menuju gerbang belakang. Maaf, tapi Anda tidak akan mencuri pujian untuk ini, Luke bergumam pada dirinya sendiri saat dia melewati gedung. Dia akan berhasil, kata penembak jitu dengan suara rendah. Semua orang juga menahan napas. Luke sudah mencapai tepi gedung dan tidak lebih dari 10 meter dari gerbang belakang. Tanpa terburu-buru sama sekali, dia berjalan dengan lembut melewati cabang-cabang dan dedaunan yang tumbang. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka di satu sisi di belakangnya, dan seorang pria berdiri di sana, menguap. Musuh di gerbang belakang, kata penembak jitu dengan cepat. Tembak dia. Kapten memberikan instruksi sederhana. Dia telah mengamati sekeliling Luke juga. Penjahat ini tiba-tiba muncul di belakang Luke dan akan segera melihat Luke, yang sedang bergerak maju. Penembak jitu hampir secara instan menarik pelatuknya. Setelah tembakan yang sangat lembut, preman itu berteriak keras. Sial, Kapten mengutuk. Sial, Luke diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri. Jika tentara Amerika lebih lambat, dia akan berpura-pura tidak sengaja berbalik, lalu melumpuhkan preman, yang keluar untuk kencing, dengan senjatanya. Tapi itu hukum Murphy. Hampir saat penembak jitu menarik pelatuknya, penjahat itu menguap lebar, dan secara alami memiringkan kepalanya ke belakang. Akibatnya, peluru yang diarahkan ke kepalanya hanya melewatinya, meninggalkan garis darah di dahi penjahat itu. Penjahat itu segera berteriak kesakitan. Tanpa menoleh ke belakang, Luke menembak preman yang berteriak itu. Tidak ada gunanya bersembunyi lebih lama lagi, tetapi dia sebenarnya tidak takut pada preman di benteng ini. Dia mencapai gerbang belakang dalam beberapa langkah, tepat ketika seorang preman datang berlari dengan pistol. Sebelum dia bisa melakukan lebih dari sekadar menggerakkan bibirnya saat dia melihat Luke, kepalanya meledak. Luke kehilangan kata-kata. Anda mencuri pengalaman dan poin kredit saya. Itu yang dilakukan penembak jitu. Tapi penembak jitu itu jelas membantunya, jadi apa yang bisa dia katakan? Mempercepat, Luke dengan cepat menyelinap keluar dari benteng. Dia menjaga kecepatannya dalam kisaran normal jika para prajurit melihat sesuatu yang tidak normal, dan segera menghilang ke dalam hutan. Para preman sudah berteriak di benteng di belakangnya, dan beberapa sudah berlari keluar. Tembakan tiba-tiba terdengar saat pasukan tentara menyerang preman. Luke bergumam pada dirinya sendiri, apakah kamu tidak berlari? Kapten, bagaimanapun, dengan cepat memberi perintah. Beli orang itu beberapa menit. Jangan biarkan mereka mengelilinginya.